Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala an yuwafiqana wa iyyakum bil ilmin nafi' wal amali salih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Al-ahibba fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Sahih Bukhari pada jilid yang pertama, pada Kitabul Iman. Pada kesempatan pagi hari ini kita sampai pada bab yang ke-36. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Amirul Mu'minin fil hadis, babu khawfil mu'min min ayyahbita amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab takutnya seorang mukmin min ayyahbita amaluhu, dari gugurnya amalannya, wa huwa la yash'uru, sedangkan ia tidak mengetahui. Seorang mukmin senantiasa takut bahwa amalan yang dilakukannya gugur karena kekufuran yang dilakukannya, sedangkan dia tidaklah merasa bahwa ia telah terjerumus ke dalam kekufuran. Yang dimaksudkan dengan bab ini bukanlah kemaksiatan secara mutlak, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah gugurnya amalan seseorang dengan sebab kekufuran yang dilakukannya. Sekali lagi, bukan bimutlaqil maksiyah. Kenapa demikian? Karena madhab Ahlus Sunnati wal Jamaah menyelisih madhab dari orang-orang Mu'tazilah dan lain-lainnya yang mereka mengatakan bahwasanya seseorang bisa gugur amalannya dengan sebab maksiat secara mutlak. Wa qala al-Imam Ibrahim At-Taimi, berkata Al-Imam Ibrahim At-Taimi, ma aradtu qawli ala amali, tidaklah saya memaparkan atau tidaklah saya membandingkan ucapanku ala amali, atas perbuatanku, illa khasyitu an akuna mukadzaban, kecuali saya takut
an akuna mukadzaban, bahwasanya saya terdustakan. Artinya ucapannya didustakan oleh perbuatannya atau perbuatannya didustakan oleh ucapannya. Jadi ucapannya didustakan oleh perbuatannya atau perbuatannya didustakan oleh ucapannya. Karena betapa banyaknya orang yang tidak mampu untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Oleh karena itu, melihat kenyataan yang ada di tengah manusia, beliau apabila berusaha introspeksi diri, takut bahwasannya ucapannya didustakan oleh perbuatannya, perbuatannya didustakan oleh ucapannya. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasina min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, saya menjumpai 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq, semuanya takut kemunafikan, ala nafsihi, atas dirinya. Ma minhum ahadun, tidaklah ada seorang pun di antara mereka, yaqulu, yang mengucapkan, innahu ala imani Jibril wa Mikaila, sesungguhnya ia berada di atas keimanannya Jibril dan berada di atas keimanan Mikail. Siapa keduanya ikhwah? Malaikat di antara malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya ini menggambarkan bahwa tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku memiliki iman yang sempurna sehingga ia menjadi orang yang maksum dari kesalahan-kesalahan, seperti dua malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, yang kedua-duanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang maksum, yang mereka adalah masuk ke dalam kategori hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak putus dari ketaatannya, yang mereka adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mereka memaksiati apa yang diperintahkan kepada mereka, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwasannya iman mereka adalah seperti imannya malaikat Jibril, imannya malaikat Mikail, yang sama sekali tidak terkena kekurangan dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terjerumus di dalam kemaksiatan. Wa yudhkaru anil Hasan, dan disebutkan dari Hasan, ma khafahu illa mu'minun, ma khafahu, tidaklah takut kepada kemunafikan, illa mu'minun, kecuali seorang yang beriman. Seseorang apabila dia mengintrospeksi dirinya, kemudian senantiasa merasa takut dia terjerumus ke dalam kemunafikan,
yang diantaranya adalah dibuktikan dengan ucapannya didustakan oleh perbuatannya, perbuatannya didustakan oleh ucapannya. Illa mu'min, kecuali dia adalah seorang yang mukmin. Ini seorang mukmin ketika mengintrospeksi dirinya, dia akan senantiasa takut terjerumus ke dalam kemunafikan. Karena seseorang tidak aman dari terjerumus ke dalam kemunafikan. Wala aminahu illa munafikun, dan tidaklah merasa aman dari kemunafikan kecuali orang yang munafik. Wa ma yuhdharu minal israr 'ala nifaq, dan apa yang ditakutkan dari terus-menerus melakukan kemunafikan, wal isyan, dan melakukan kemaksiatan, min ghairi taubatin, dengan tanpa bertaubat. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, namun kemudian dia ketika mengetahui bahwasanya dia melakukan kemaksiatan lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan yang keji, yakni perbuatan yang jelek yang berada di atas puncak kejelekan. Karena mana fahisyah ini adalah sesuatu yang jelek yang berada di puncak kejelekan. Au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka, yakni dengan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzakarullaha, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidaklah mereka terus menerus atas apa yang mereka lakukan, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Seseorang yang ia meninggal dunia sementara ia terus-menerus melaksanakan kemaksiatan dengan tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut paham Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka dosa-dosa yang dilakukannya adalah tahta masyiatillah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa yang dilakukannya adalah tahta masyiatillah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa-dosa yang dilakukannya. Maksudnya adalah dosa-dosa yang besar. Adapun dosa yang kecil ini gugur dengan seseorang melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menggugurkan dosa kecil yang dilakukannya. Jika memang kondisinya seperti ini, maka tentunya seorang muslim sangat takut ia terus-menerus melakukan kemaksiatan tersebut, sehingga kemudian ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdosa dan kemudian ia berada tahta masyiatillah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Berarti dia ala khatarin azim, dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Karena itu seseorang senantiasa takut untuk kemudian terus-menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan ini adalah merupakan konsekuensi dari keimanan seseorang. Kemudian musannif rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah riwayat Haddatsana Muhammad bin Az'azah qala haddatsana Syu'batu an Zubaidin qala, ini dari Zubaid, beliau mengatakan sa'altu Aba Wa'il anil murji'ati, saya bertanya kepada Abu Wa'il tentang orang murji'ah. Murji'ah ini secara bahasa adalah dari kata arja'a yurji'u irja'an, yang maknanya adalah akhara yuakhiru ta'khiran, yakni mengakhirkan. Dikatakan murji'ah karena mereka akharul iman, akharul a'mal anil iman, mereka mengakhirkan amalan dari keimanan, yang mana mereka menyangka bahwa orang yang melaksanakan dosa yang besar bukanlah orang yang fasik. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah SWT dengan melakukan dosa yang besar bukanlah orang yang fasik. Berarti orang murji'ah adalah sekelompok dari kaum muslimin yang mereka menyangka bahwasannya pelaku dosa besar ini adalah kamilul iman, sempurna keimanannya, sama sekali tidak terkurangi keimanannya dengan sebab kemaksiatan yang dilakukannya. Faqala, maka Abu Wa'il memberikan jawaban, haddatsani Abdullah, telah menceritakan kepadaku Abdullah, yakni Abdullah ibnu Mas'ud. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sibabul muslimi fusuqun, sibabul muslim, saling mencelanya seorang muslim ini adalah merupakan kefasikan. Sibab di sini adalah maknanya saling mencela, atau sebagian pensarah mengatakan mencela, yakni mufa'alah di sini laisa ala babihi, tetapi maknanya adalah seperti sabba, sabba yasubbu, sabbatan. Ada yang mengatakan sibab di sini adalah mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu, sehingga apa? Saling mencela. Ada yang mengartikan ini mencelanya. Mencelanya seorang muslim atau saling mencelanya seorang muslim adalah merupakan kefasikan. Yang namanya kefasikan adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fasaqa ini maknanya adalah kharaja an taatillahi Subhanahu wa taala, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fusuq ini adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dikatakan fasik ketika dia mencela kepada saudaranya muslim, maka berarti amalan yang dilakukan oleh seseorang ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi keimanannya. Amalan ini mempengaruhi keimanan seseorang. Dan jika dia berupa kemaksiatan seperti di sini, mencela kepada seorang muslim, maka ia adalah merupakan
kefasikan yang berarti mengurangi keimanannya, menyebabkan seorang muslim, seorang mukmin dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang fasik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu, dan memerangi seorang muslim ini adalah merupakan sebuah kekufuran. Memerangi seorang muslim ini adalah merupakan sebuah kekufuran. Yang dimaksudkan kekufuran di sini, wallahu taala alam bisawab, adalah kekufuran secara lughawi, kekufuran secara bahasa, bukan kekufuran secara syar'i yang maknanya adalah al-khurud anil millah, keluar dari agama, bukan. Tetapi yang dimaksudkan kekufuran di sini adalah kekufuran secara bahasa. Apa makna kekufuran secara bahasa? Makna kekufuran secara bahasa adalah as-satru wa taghtiyah. Ini menutupi. Artinya menutupi hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lainnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya apabila seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga darahnya, terjaga kehormatannya, terjaga hartanya. Jika kemudian seseorang memerangi saudaranya sesama muslim, maka ia telah menggugurkan hak muslim yang sangat besar tersebut yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lainnya, yaitu menjaga apanya? Darahnya. Atau sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasanya kufur di sini adalah ala babihi, yakni yang dimaksudkan kufur di sini adalah kufur secara syar'i, yakni keluar dari agama Islam, tetapi maksudnya di sini adalah mubalaghah fit tahdzir, adalah mubalaghah untuk mempersangat dalam tahdzir, dalam mengingatkan betapa besarnya dosa yang dilakukan oleh seorang muslim kepada seorang muslim yang lainnya. Atau yang dimaksudkan di sini adalah kufur secara istilahi, yaitu keluar dari agama Islam sesuai dengan madhab ahlu sunnah apabila ia menghalalkan perbuatan tersebut. Jika dia menghalalkan perbuatan tersebut, maka ia terjerumus ke dalam kekufuran, kekufuran yang akbar, kekufuran yang besar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dari sini maka terbantahlah madhab dari orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasannya kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, terutama adalah dosa-dosa yang besar, tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Yang kedua-duanya adalah merupakan bentuk kemaksiatan. Yang kedua-duanya adalah bentuk kemaksiatan, dan kemaksiatan tersebut tergolong ke dalam dosa yang besar. Kemudian selanjutnya Musannif rahimahullahu taala membawakan hadis dari Anas
Qal, beliau mengatakan, akhbarani Ubadah ibnu Samit, telah mengabarkan kepadaku Ubadah bin Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadri, keluar dari rumah beliau yang mulia ingin mengabarkan tentang Lailatul Qadr. Lailatul Qadri yang adanya pada bulan apa ya ikhwah? Pada bulan Ramadan, malam yang sangat agung yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr. Rasulullah SAW keluar ingin memberitahukan tentang Lailatul Qadar. Maksudnya adalah kapan terjadinya Lailatul Qadar, pada malam yang keberapa dari 10 akhir di bulan Ramadan, tepatnya itu pada malam keberapa, malam ke-21 atau 23 atau 25. Nabi SAW telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar adalah malam kesekian di antara 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan. Ketika Nabi SAW keluar, fatalaha rajulani, maka talaha bertengkar, rajulani, 2 orang laki-laki, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, inni kharajtu li ukhbirakum bilailatil qadri, saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulanun wa fulan, dan sesungguhnya telah bertengkar, telah bertikai fulan dan fulan. Farufi'at, akhirnya kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentakyinan, ini penjelasan secara pasti kapan terjadinya Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab pertikaian 2 orang laki-laki dari sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang ini bisa mempengaruhi keimanan seseorang, karena pertikaian bisa menghilangkan sebuah kebaikan, bisa menghilangkan sebuah kebaikan. Terbukti di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin mengabarkan kapan terjadinya secara pasti Lailatul Qadar, namun kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pertikaian 2 orang sahabat beliau yang mulia. Berarti kemaksiatan ini bisa mempengaruhi keimanan seseorang, karena yang namanya keimanan ini adalah cabangnya adalah berupa amalan-amalan yang sangat banyak. Jika cabangnya, salah satu cabangnya hilang, maka apa? Akan terpengaruh keimanan seseorang. Ini adalah merupakan bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasannya seseorang sama sekali tidak akan terpengaruh keimanannya dengan sebab kemaksiatan yang dilakukannya. Wa asa ayyakuna khairan lakum, dan saya berharap agar hal itu lebih baik bagi kalian, sehingga umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bersungguh-sungguh mencarinya di 10 akhir dari bulan Ramadan, sehingga dengannya kemudian disyariatkan apa? Disyariatkan i'tikaf, luzumul masjid
Ini menetap diri di masjid dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khamsi. Maka carilah oleh kalian Lailatul Qadar tersebut pada malam yang ke-7, maksudnya dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, wa tis'i dan 9, wal khamsi dan 5. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya agar kita mencari di 10 malam yang terakhir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan ini sadda mi'zarahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ay qada lailatahu, beliau menghidupkan ya, malamnya ya, ay qada ahlahu ya, ahya lailatahu wa ay qada ahlahu, beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan istri-istrinya dalam rangka untuk mujahadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian bab yang berikutnya bab su'ali Jibril an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bab pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil imani wal Islam, tentang iman dan Islam, wal ihsani dan ihsan, wa ilmi saati dan ilmu sa'ah, wa bayani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bab tentang penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu kepada Jibril tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Faja'ala dzalika kullahu dinan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan semuanya itu adalah merupakan agama. Karena itu maratib dari agama Islam itu ada 3. Martabatul Islam, martabatul iman, dan martabatul ihsan. Martabat iman Islam, martabat Islam, kemudian martabat iman, yang kemudian digambarkan 3 martabat tersebut dengan 3 buah lingkaran, ya 3 buah lingkaran, lingkaran yang besar, ya kemudian lingkaran yang berada di dalamnya, dan kemudian lingkaran yang ada di dalamnya. Lingkaran yang pertama yang terluar ini adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah iman, kemudian yang ketiga adalah ihsan. Dan itulah tingkatan yang tertinggi di dalam agama Islam. Jadi Islam, kemudian iman, dan kemudian ihsan. Faja'ala dzalika kullahu dinan. Wa ma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam li wafdi Abdul Qais minal iman, dan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wafd ini tamu Abdul Qais adalah termasuk bagian dari iman. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidaklah diterima darinya, tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang dicarinya tersebut selain agama Islam. Kalau seandainya seseorang meninggal dunia kemudian berada di selain agama Islam tersebut, maka dia adalah termasuk golongan orang-orang yang merugi, termasuk golongan orang-orang yang kafir, yang akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari muncul di tengah-tengah manusia. Dan begitulah ayol ikhwah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat sederhana. Beliau seorang pemimpin yang besar, seorang nabi, seorang rasul yang beliau mensifati dirinya dalam sebuah riwayat yang sahih, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya adalah tuannya anak Adam dan tidak ada kebanggaan, tidak ada kesombongan dalam pernyataan ini. Dan beliau adalah termasuk ulul azmi minar rasul, bahkan yang terbaik dari ulul azmi minar rasul. Beliau adalah seseorang yang pintu surga tidaklah dibuka kecuali setelah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibukakan pintu surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ati babal jannah fa astaftihuha fa futihat li, oh kama ruya anhu sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi pintu surga, kemudian saya minta untuk dibukakan, sehingga kemudian dibukakan pintu surga untukku. Seorang rasul yang umatnya ini adalah khairul umam, sebaik-baik umat. Tidak ada umat yang melebihi kebaikan umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semuanya adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah SWT untuk manusia. Sebaik-baik umat adalah khairul umam, umatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad beliau mengatakan wa ummatuhu khairul umam, dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Namun beliau adalah orang yang sangat sederhana. Beliau biasa duduk-duduk dengan sahabat-sahabatnya di masjid. Nabi SAW biasa duduk dengan sahabatnya, berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Dan apabila sahabat datang ke rumahnya, tidak ada hajab di rumahnya, tidak ada apa? Tidak ada satpam, ya, di rumahnya ini enggak ada, ya. Nabi SAW kehidupannya sangat sederhana. Apabila bersama kaumnya, beliau adalah sebagai pemimpin umat. Apabila bersama dengan istrinya, beliau adalah, ketika di rumahnya, beliau adalah orang yang sangat bagus bergaul dengan istrinya. Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik bergaulnya dengan keluarganya, dan saya adalah sebaik-baik orang yang bergaul dengan keluargaku, yakni istri-istrinya. Beliau biasa membantu Rasul SAW biasa membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangganya. Itulah Rasul Muhammad SAW. Suatu ketika beliau berkumpul dengan para sahabatnya, duduk-duduk bersama sahabatnya. Karena diterangkan dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, kunna julusan 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekatnya dengan sahabat-sahabatnya. Apakah itu kemudian mengurangi kewibawaannya, mengurangi kehormatannya? Tidak. Ada sebagian mudarris, sebagian guru ini menjauh dari santri. Kenapa? Karena takut nanti wibawanya hilang. Maka keliru. Seorang dosen menjauh dari mahasiswanya, takut nanti wibawanya keliru. Iya. Kalau seseorang bisa membawakan diri dengan baik, tidak. Rasulullah SAW mencontohkan kehidupan yang sangat sederhana. Ya, beliau biasa
Padahal beliau adalah pemimpin umat yang terbesar, yang sudah kita jelaskan sebagian keutamaan beliau tadi. Fa'atahu Jibril, maka datang kepada beliau malaikat Jibril. Faqala mal iman, lalu ia mengatakan mal iman, apa yang dimaksudkan dengan iman? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada rasul-rasulnya. Engkau beriman kepada hari kebangkitan, ba's, beriman kepada hari kebangkitan. Qala mal Islam, apa yang dimaksudkan dengan Islam? Qala al Islamu an ta'budallah. Islam adalah engkau beribadah kepada Allah, wala tusyrika bihi, dan engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, wa tu'addiyaz zakata al mafrudata, dan engkau menunaikan zakat mafrudah, wa tasuma ramadhana, dan engkau melakukan puasa di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang iman. Iman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga asma dan sifatnya. Beriman kepada malaikat, yakni mengimani bahwasannya malaikat Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari cahaya, dan kemudian mengimani secara global ataupun mengimani secara tafsil, secara terperinci ataupun secara global yang berkaitan dengan malaikat tersebut. Yang nama-namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita imani, namanya adalah demikian dan demikian. Apabila disebutkan tugasnya, kita imani tugas-tugasnya. Apabila disebutkan secara global oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita imani secara global. Kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi di antara mereka dengan hukuman yang pasti. Dengan hukuman yang pasti, hukuman yang bukanlah di sana akan ditentukan bainal haqqi wal batil, yang mengandung taklif, tetapi hukuman yang sifatnya adalah hukuman jazai, hukuman yang berupa balasan. Hukuman yang berupa balasan, yakni seorang yang dia mukmin akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala apabila ada dosa-dosa yang harus dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masukkan ke dalam neraka, kemudian akan mendapatkan syafaat dimasukkan ke surga. Apabila kafir, maka dia kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Hukum jazai, bukan hukum taklifi. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum di antara hamba-hambanya, bukan kemudian nanti dikatakan Anda berada di atas kebenaran, Anda di atas kebatilan. Wahai orang Nasrani, orang Yahudi, Anda batil. Wahai orang Muslim, Anda benar. Bukan seperti itu, seperti yang disangka oleh sebagian orang yang menisbatkan kepada ilmu dan kebaikan, yang mengatakan bahwasanya semua agama adalah sama, Allah nanti akan menghukumi di yaumul qiyamah. Kemudian mencuplik ayat-ayat yang berkaitan dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi di antara hambanya nanti di yaumul qiyamah. Maka maksudnya hukum yang terjadi di yaumul qiyamah nanti ini bukanlah hukum taklifi, bukan hukum yang berupa pembebanan, tetapi adanya adalah hukum jazai. Hukum yang berupa hukum jazai, yakni Allah membalas secara pasti kepada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan di dunia ini. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jelek dibalas dengan kejelekan. Ini makna
menghukumnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya setelah manusia ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa rusuli, dan kepada rasulnya. Kita mengimani kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya tanpa kita beda-bedakan, dan kemudian beriman kepada hari dibangkitkannya manusia, ini dibangkitkannya dari alam kuburnya, dan kemudian tentang Islam, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala baik dalam rububiyahnya, ini dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah dengan hambanya, dan tidak menyekutukan hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak menyekutukan Allah, yani tidak menyekutukan Allah dalam rububiyahnya kepada makhluk-makhluknya, dan makhluknya tidak disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diserupakan Allah dengan makhluk, makhluk tidak diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam uluhiyahnya, tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam asma dan sifatnya hendaknya kita mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam kitabullah dan dalam sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya sama sekali. Kemudian menegakkan salat. Menegakkan salat bukan melaksanakan salat, karena iqamah ini adalah beraqama yuqimu, yang mana dalam menegakkan berarti menunaikan kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, kemudian juga rukun-rukunnya, dan ditambah dengan melaksanakan kesunahan-kesunahannya agar sempurna salatnya. Wa tu'addiyaz zakat al-mafruḍah, dan menunaikan zakat yang diwajibkan, ini pada harta tertentu pada masa tertentu. Zakat yang wajib diwajibkan berapa tahun sekali? Setahun hanya satu kali. Setahun hanya satu kali. Ini zakat yang wajib. Ini agama Islam ini sangat mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwasanya zakat itu tidak diwajibkan kecuali apabila telah sampai haulnya. Haul ini 1 tahun qamariyah, dan hanya setahun sekali. Dan itu pun bukan semua harta. Yang perinciannya ini sudah pernah kita kaji dalam daurah dalam 2 tahun yang lalu. Ya. Wa tasuma Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Nah. Kemudian qala, berkata malaikat Jibril, mal ihsan, apa yang dimaksudkan dengan ihsan? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, anta budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tarah, engkau seolah-olah engkau melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidaklah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepadamu. Martabat yang pertama dari ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tarah. Seseorang memiliki sifat muraqabah hingga seolah-olah ia melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ia melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ilmunya ini benar-benar mengantarkan dirinya seolah-olah dia melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking yakinnya terhadap semua syariat Allah Subhanahu wa taala, saking yakinnya dengan semua hal yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dia pelajari hal itu, dia pahami dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian ilmunya tadi mengantarkan dirinya ka'annahu melihat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ia melihat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Martabat yang kedua yaitu seseorang dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak sampai kepada derajat yang pertama, yaitu seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Martabat ihsan yang kedua yang lebih rendah daripada yang pertama. Ini dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ilmunya tidak sampai mengantarkan bahwasanya dia seolah-olah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Dan seseorang tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua belah matanya ketika di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala hatta tamutu, sehingga kalian ini meninggal dunia. Kemudian selanjutnya qala matas saah. Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ketika malaikat Jibril menanyakan kapan terjadinya hari kiamat secara pasti, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mal mas'ulu anha, bukanlah orang yang ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat secara pasti tersebut bi'a'lama minas sa'il, lebih mengetahui dibandingkan orang yang bertanya, dibandingkan malaikat Jibril. Karena memang tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat secara pasti. Hingga Rasul Muhammad SAW pun tidak mengetahuinya, malaikat Jibril pun juga tidak mengetahuinya. Namun anehnya pada kurun-kurun terakhir ini ada orang yang mengatakan apa? Hari kiamat terjadi pada tanggal 9 September tahun berapa dulu? 2011 ya? 12 atau 19? Ini adalah aneh. Nah, kalau ada yang aneh-aneh seperti ini mesti ada sesuatu di balik hal itu ya. Karena itu Nabi SAW ditanya tentang kapan terjadinya kiamat tidak tahu. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan dia mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, maka ini tidak benar. Yang lebih aneh lagi, barang siapa yang ingin selamat dari hari kiamat tersebut, maka hendaknya menangkal hari kiamat itu dengan 9 kuluban. Nah, dengan 9 sayur. Ini aneh ya. Hari kiamat ditolak dengan 9 sayur. Ini ada yang seperti itu. Maka ini tidak benar. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apabila ada yang mengabarkan tentang hari kiamat terjadi pada hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian, maka ini adalah dusta. Ya, sebagaimana ada orang yang mengatakan bahwasanya dia bisa mendeteksi adab kubur, maka ini dusta. Seperti CD beberapa tahun yang lalu tempat diedarkan, ini dusta. Nabi SAW mengatakan, laula antadafanu, kalau seandainya kalian tidak ditakutkan nanti saling mengubur, ya, maka Allah SWT sungguh akan memperdengarkan kepada kalian azab kubur. Ya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya jin dan manusia mendengarnya, maka lasu'iku, maka mereka akan pingsan. Ya, teriakan orang yang diadab di kubur, sami'ahu kullu syai', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarnya segala sesuatu, illa saqalain, kecuali saqalain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula antadafanu la asma'akum. Kalau seandainya tidak ditakutkan kalian tidak saling mengubur, maka Allah SWT akan memperdengarkan kepada kalian. Kok kemudian ada adab kubur bisa disediakan suaranya kemudian bisa ini tidak bisa. Tapi kadang kaum muslimin ini sangat mudah terprovokasi dengan seperti itu. Ya, seperti kurun-kurun terakhir zaman perjuangan saudara-saudara kita di Suriah. Subhanallah. Kitabullah dan sunnah Nabi SAW sangat terang benderang
Tapi saking jauhnya kaum muslimin dari ta'alim diniyah, subhanallah, malaikat bisa dipoto. Sehingga kemudian nampak dia apa? Di YouTube kan, malaikat ini, malaikat itu bisa apa? Datang membawa apa? Senjata kemudian menghancurkan kapal. Dusta ini. Dusta, tidak sahih. Atau seandainya nampak, maka bisa jadi itu adalah bukan malaikat. Ya. Bukan malaikat. Naam, kita memang prihatin kepada saudara-saudara kita. Dan kita bergembira dengan kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh saudara kita kaum muslimin. Tetapi tidak kemudian sampai kepada derajat kita kekeliruan-kekeliruan dalam masalah itu kemudian kita terima secara total. Naam, kita prihatin. Keprihatinan kita jangan sampai menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang tidak benar. Kita gembira, jangan gembiraan kita ini kemudian menjerumuskan ke dalam sesuatu yang tidak benar. Subhanallah, malaikat ini bisa dipoto, di video. Ini subhanallah. Ini kemudian ada yang percayainya dan banyak kaum muslimin yang mempercayainya. Maka ini bohong, dusta yang seperti ini. Tidak dibenarkan kita membenarkan hal yang seperti ini. Ya. Azab kubur disidihkan. Kemudian kiamat dikatakan tanggal sekian. Banyak kaum muslimin yang apa? Yang membenarkannya. Pada waktu itu subhanallah, saya ingat saya dari Gresik pulang ke ibu saya. Pada waktu itu bis sepi. Ya, tanggal 9 bulan 9 itu. Bis sepi sekali karena dinyatakan hari itu adalah hari kiamat dan alhamdulillah pada waktu itu cepat perjalanan kita karena apa? Karena sepi ya. Karena tidak banyak orang yang melakukan perjalanan ya. Subhanallah. Tapi anehnya di antara kaum muslimin karena saking jauhnya dari ta'alim Islamiyah ada yang membenarkan ya. Hingga terperistiwa terakhir tentang malaikat yang bisa di YouTube-kan, dipoto, di ini subhanallah, ini pun juga banyak yang membenarkan. Subhanallah. Taib. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang asratus sa'ah. Ya. Mal mas'ulu anha anna. Nabi SAW ditanya tentang sa'ah, tentang kapan terjadi hari kiamat. Nabi SAW mengatakan mal mas'ulu anha bi alam nasail wa sa'ukhbiruka an asyratiha. Saya akan mengabarkan kepada kalian tentang asyratiha, tentang tanda-tandanya. Idza wulidatil amatu rabbaha. Apabila budak perempuan ini melahirkan rabbaha, melahirkan tuannya. Di antara sebagian ulama, di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya maknanya adalah karena banyaknya uququl walidain. Ya, banyaknya uququl walidain, sehingga seolah-olah ibu ini adalah tuannya anak. Ya, anak ini adalah tuannya ibu. Ya, karena banyaknya uququl walidain sehingga seolah-olah anak ini menjadi tuannya ibu. Ada yang mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman kaum muslimin ini mendapatkan kemenangan demi kemenangan, sehingga kemudian sulit dideteksi siapakah ibunya fulan dan ibunya fulan, sehingga kemudian ada sampai sebagian budak ini dikuasai oleh seseorang, ternyata kemudian dia adalah ibunya. Wallahu a'lam. Yang jelas khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah benar dan pasti akan terjadi. Wa idza tatawala ru'atu ibli al-buhmu fil bunyan. Apabila tatawala ru'aul ibil, berlomba-lomba, ru'aul ibil, para pengembala unta, al-buhmu, yang la syai', yang tidak memiliki apa-apa, yang dia adalah orang yang fakir, fil bunyan, dalam bangunan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala membukakan dunia bagi umat manusia, sehingga orang yang asalnya miskin kemudian berlomba-lomba dalam masalah bangunan. Ya, berlomba-lomba dalam masalah
bangunan. Asalnya fakir, miskin, akhirnya kemudian berlomba-lomba dalam bangunan, memperindah bangunan. Padahal yang namanya bangunan ini nanti tidaklah akan mendapatkan pahala orang yang dia membangunnya dengan apik, membangunnya dengan indah. Nabi SAW ya, mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dijadikan pada tembok ini. Au kama ruya an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu seorang muslim hendaknya sederhana dalam segala sesuatu. Apabila sesuatu sudah cukup baginya, maka sudah cukup. Ya, sesuatu sudah cukup sudah baginya, maka cukup. Jangan kemudian berlebih-lebihan. Dan ini adalah tercela. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Dalam 5 perkara yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Summa tala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu saah. Ini kapan terjadinya hari kiamat? Secara pasti hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Summa adbar, kemudian Jibril berpaling, faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan rudduhu, kembalikan dia. Falam yarau syai'an, maka mereka tidak melihat sesuatu. Faqala, kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, hadza Jibril, ini adalah malaikat Jibril, ja'a yu'allimun nasa dinahum. Ia datang mengajarkan kepada manusia perkara agama mereka. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, ini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ja'ala dzalika kullahu minal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan semuanya itu, yaitu Islam, iman dan ihsan, ini adalah termasuk bagian dari iman. Nah, demikian ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas jalan ilmu, karena jalan ilmu inilah yang akan bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Seperti yang sudah sering kita tekankan, bahwasanya seseorang bisa akan menjadi hamba Allah SWT yang sempurna dengan 2 kekuatan, kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Apabila kekuatan ilmiah ini cacat, maka akan cacat pula kesempurnaan hamba ya, ketika menghambakan dirinya kepada Allah SWT. Ketika kekuatan amaliyah ini cacat, maka akan cacat pula penghambaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataan yang ada di tengah manusia menjadi saksi nyata atas hal-hal yang demikian ini, terutama di akhir-akhir zaman ini ya, di kurun-kurun terakhir ini banyak sekali hal-hal yang hendaknya dikoreksi oleh kaum muslimin. Juga termasuk ke dalamnya adalah ahlu sunnah, tidak lepas dari dalamnya. Tidak lepas dari dalamnya juga para salafiyun ataupun salafiyah. Banyak hal yang harus diintrospeksi oleh mereka ataupun oleh kita semuanya. Karena itu kalau seseorang itu menjauh dari ilmu, maka dia akan semakin jauh dari penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika jauh dari amal, maka semakin jauh pula dari penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada keduanya, maka akan semakin dekat kesempurnaannya dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita di atas jalan ilmu dan jalan amal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua majlis yang kita adakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi tempat kita ini. Allahumma inna nas'aluka bikulli asma'ikal husna wa sifatikal ula an tubarika majalisana wa an taj'ala hadzal makan makanan mubarakan lana wa li abnaina wa dzurriyyatina min ba'dina innaka waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV.
Donasi dakwah Majas TV, BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.